Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Ayudra, NIM 2121281, akan menjelaskan tentang materi akhlak 1 sampai 6. Yang pertama tentang akhlak, etika dan moral. Yang pertama, pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab kalak yang berarti budi pekerti. Akhlak adalah sifat-sifat yang selalu ada pada diri manusia sejak manusia lahir dan selalu ada padanya. Yang kedua, pengertian etika. Etika berasal dari kata etos yang berarti kebiasaan, perilaku, dan cara berpikir. Etika termasuk salah satu cabang filsafat yang mengajarkan tentang baik atau buruknya suatu tingkah laku manusia. Ketiga, pengertian moral. Moral menurut ensiklopedia adalah suatu nilai dasar yang ada pada diri masyarakat untuk memilih baik atau buruknya suatu tingkah laku. Ruang lingkup akhlak, yang pertama akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, dan akhlak beragama. Yang ruang lingkup etika. Etika mengajarkan aliran lama dan aliran baru. Etika mengajarkan tentang cara bertindak, baik itu buruk atau benar. Etika mengajarkan baik atau buruknya suatu pekerjaan. Etika mengajarkan tentang arti hidup sebenarnya. Ruang lingkup moral, moral pribadi, moral keluarga, dan moral komunitas. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. Akhlak bersumber dari Allah, etika dan moral relatif dinamis, berubah-ubah sesuai dengan situasi, kondisi, dan tuntutan manusia. Materi yang kedua yaitu dasar-dasar akhlak, Al-Quran, hadis, dan atsar. Dasar-dasar akhlak. Dasar-dasar pendidikan akhlak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dasar pendidikan akhlak yang terdapat dalam Al-Quran terdapat dalam surat Luqman 17 dan 18 menjelaskan tentang akhlak mulia yang harus dimiliki, yang harus diteladani agar mencapai kehidupan yang sesuai dengan tuntutan syariat. Dasar Al-Quran. Dasar-dasar pendidikan Al-Quran tidak terlepas dari ruang lingkup pendidikan. Yang pertama, ruang lingkup keluarga, ruang lingkup sekolah, dan ruang lingkup bermasyarakat. Dasar-dasar pendidikan hadis dan atsar yaitu as-sanad, matan, dan rawi, yaitu orang meriwayatkan suatu hadis. Materi yang ketiga tentang argensi, kedudukan, dan fungsi akhlak dalam kehidupan. Argensi akhlak dalam kehidupan. Akhlak merupakan pilar tertinggi dalam kehidupan. Akhlak dapat menjelaskan kematangan iman dan kunci kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Akhlak dapat menjelaskan beriman atau tidaknya seseorang. Akhlak merupakan perhiasan yang selalu ada pada diri seseorang. Kedudukan akhlak dalam kehidupan. Pertama, masalah akidah. Masalah akidah yaitu berupa rukun iman. Masalah syariah berupa tentang pengabdian manusia terhadap Tuhannya dan muamalah. Masalah ihsan, perilaku baik manusia terhadap sesamanya, kepada Allah, dan terhadap seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Fungsi akhlak dalam kehidupan: membentuk manusia yang tolong menolong, membentuk manusia yang adil, jujur, bijaksana, membentuk manusia yang saling menghormati, membentuk manusia yang sabar dan percaya diri. Materi yang keempat tentang hubungan akidah, ibadah, dan akhlak.
Akidah merupakan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang terhadap Tuhannya. Akidah merupakan cara seseorang untuk sebagai makhluk Tuhan. Akhlak sangat penting bagi seseorang untuk menjalankan aktivitasnya. Pengertian ibadah. Ibadah menurut bahasa berarti tunduk atau merendahkan diri. Ibadah artinya menjalankan apa yang diridai, dan yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Pengertian akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa kalak yang berarti tabiat, perangai, dan perilaku. Akhlak adalah sifat-sifat yang selalu ada pada diri manusia sejak manusia lahir dan selalu ada padanya. Hubungan antara akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah menghasilkan ibadah atau amal. Akidah yang baik akan menggambarkan akhlak yang baik dan benar pula. Begitu pula sebaliknya. Pembagian materi yang kelima yaitu pembagian akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah dapat dilakukan dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mencintainya, dan tidak menyekutukannya. Aplikasi akhlak dalam kehidupan dapat dilakukan dengan mengesahkan Allah, bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, qanaah kepada Allah, bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah, dan ikhlas. Alasan mengapa seseorang harus berakhlak kepada Allah, karena Allah pencipta manusia. Allah telah menyediakan apa yang dibutuhkan manusia, dan Allah telah memuliakan manusia dengan memiliki kemampuan menguasai daratan dan lautan. Materi yang keenam yaitu akhlak kepada Rasulullah, urgensi macam-macam serta contohnya. Yang A, akhlak kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah merupakan salah satu rukun iman. Setiap orang muslim wajib mengimani Allah serta utusannya, mengimani Rasulullah beserta risalah yang dibawanya. Nabi Muhammad merupakan penutup nabi dan rasul. Dia adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, orang yang paling tinggi derajatnya, dan orang yang paling dekat dengan Allah. Mencintai Rasul. Yang kedua, kewajiban mencintai Rasulullah. Kewajiban mencintai Rasulullah merupakan gambaran keimanan seseorang. Sebagai umat manusia meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Ahlus Sunnah mencintai dan mengagungkan Rasulullah melebihi dirinya sendiri dan keluarganya. Akhlak kepada Rasulullah dapat dilakukan dengan cara taat, menghidupkan sunnah, berselawat dan salam, mencintai keluarga beliau, dan berziarah ke makam beliau. Implementasi akhlak dalam kehidupan. Di dunia hiburan sering terjadi menghambur-hamburkan uang, tapi lain halnya dengan personil dan Salon Seven Sakti yang meninggalkan dunia hiburan yang lebih fokus ke ilmu agama. Dia tidak serta-merta meninggalkan dunia hiburan, tapi dia sering membawakan lagu-lagu religi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.